Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sandy Isabella Timisela. Saya mahasiswa D3 Keperawatan, Stikes Wijaya Usada Bogor. Saya akan membawakan sebuah video untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar psikologi. Pengertian psikologi. Pengertian psikologi dibagi menjadi dua kalimat, yaitu psik dan logos, yang artinya ilmu jiwa. Psikologi sendiri mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia dewasa dan normal dan beradab. Gejala jiwa bisa diidentifikasi melalui perilaku manusia. Ada dua perilaku manusia, yaitu overt behavior yang artinya perilaku yang menampak. Yang kedua, inert behavior yang artinya perilaku tidak menampak. Psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut William James 1980, psikologi mengenai kehidupan mental dan fenomena. Yang dimaksud fenomena adalah perasaan, keinginan, dan kognitif. Yang kedua, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia 1990, psikologi ilmu yang mempelajari tentang manusia dan binatang, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang ketiga, menurut Dakirlov 1993, psikologi membahas tentang perilaku manusia dan lingkungan. Yang keempat, menurut Muhyiddin Syah 2001, psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia yang terbuka maupun tertutup, baik selaku individu ataupun kelompok. Ruang lingkup psikologi. Yang pertama, psikologi perkembangan. Yang dimaksud dengan psikologi perkembangan adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, psikologi kepribadian. Yang dimaksudkan adalah ilmu yang mempelajari tentang kepribadian melalui tingkah laku atau sikap. Yang ketiga, psikologi industri. Yang dimaksud dalam psikologi industri adalah mempelajari tentang fenomena perilaku dan proses mental. Yang keempat, psikologi pendidikan untuk memenuhi dan meningkatkan pembelajaran di lingkungan. Yang kelima, psikologi kognitif, proses mental seperti perhatian, ingatan, dan persepsi. Yang keenam, psikologi klinis dan penyuluhan, yang artinya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada. Yang ketujuh, psikologi konstitusional, yang artinya bentuk tubuh dan jenis temperamen. Yang kedelapan, psikofarmakologi, yang artinya mengubah gangguan farmakologi. Yang kesembilan, psikologi okupasional, yang artinya hubungan antara organisasi dan individu. Yang kesepuluh, psikologi sosial, yang artinya mempelajari tentang psikis sosial. Yang kesebelas, psikologi politik. Yang dimaksud dengan psikologi politik adalah mempelajari pelajaran tentang sumber daya manusia di dunia politik. Manfaat psikologi. Yang pertama, menjelaskan apa, bagaimana, mengapa, dan tingkah laku itu terjadi. Yang kedua, memprediksikan, meramalkan, atau memprediksikan apa, bagaimana tingkah laku yang terjadi. Yang ketiga, pengendalian, mengendalikan tingkah laku yang sesuai diharapkan. Konsep-konsep dalam ilmu psikologi. Yang pertama, motivasi, yang artinya memotivasi seseorang untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, konsep diri, yang artinya mengatur diri, kemampuan diri, dan konsisten. Sikap, yaitu mengikuti semua pelajaran. Yang keempat, positif dan negatif. Yang kelima, frustasi atau stres. Yang keenam, sugesti atau pandangan. Yang ketujuh, prestasi atau kemampuan diri. Yang kedelapan, crowding atau kerumunan massa. Yang kesembilan, imitasi atau meniru. Yang kesepuluh, kesadaran, yaitu kesadaran dari seseorang. Yang kesebelas, fantasi atau hayalan. Yang kedua-belas, personalitas kepribadian. 13, pikiran. 14, insting atau naluri. 15, mimpi atau mencapai sesuatu yang ingin dituju. Perilaku manusia. Yang pertama, jenis perilaku. Jenis perilaku dibagi menjadi dua, yaitu perilaku refleksif, yang artinya perilaku yang terjadi secara spontan. Contohnya, menjerit bila sakit, menggigil bila dingin. B. Perilaku non-refleksif, perilaku yang diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Contohnya, menulis dan membaca. Yang kedua, pembentukan perilaku. Yang pertama, pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Yang kedua,
pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Fase-fase kritis pembentukan perilaku. Yang pertama, ada fase egosentris. Di usia TK, mereka merasa selalu benar atau memaksakan kehendak. Yang kedua, ada fase geng awal. Itu di usia SD, yang artinya mereka sering konflik adaptif, ingin diterima dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, fase geng tengah, yaitu di usia SMP. Mereka ingin tampil beda dan menempatkan pengakuan. Fase geng akhir atau identitas di usia SMA. Konflik personal, kelompok, dan sosial. Yang terakhir, fase adaptif. Itu di usia kuliah. Mereka dapat memahami, menyesuaikan, dan bertahan. Teori perilaku. Teori insting merupakan perilaku bawaan dan insting. Kedua, teori dorongan berkaitan dengan kebutuhan organisme. Yang ketiga, teori intensif, perilaku yang disebabkan karena adanya hadiah atau hukuman. Teori atribusi, lapangan psikologi sosial. Teori kognitif, perilaku yang disebabkan oleh adanya pemikiran dalam menentukan sebuah pilihan. Letak psikologi dalam sistematika ilmu. Bapak Psikologi Eksperimental Wilhelm Wundt dalam tahun 1832 sampai 1920 mendirikan laboratorium pertama psikologi pertama pada tahun 1879 di Leipzig untuk meneliti peristiwa kejiwaan secara eksperimental. Hubungan psikologi dengan ilmu lain. Yang pertama, psikologi berhubungan dengan biologi. Biologi membicarakan manusia unsur biologis, sedangkan psikologi membicarakan perilaku manusia sebagai gejala kejiwaan. Contohnya mempelajari tentang gen yang turun-menurun. Yang kedua, psikologi berhubungan dengan sosiologi, membicarakan manusia sebagai objek atau kajian ilmu. Yang ketiga, psikologi berhubungan dengan filsafat, artinya mengkaji tentang hakikat kodrat manusia. Ahli-ahli filsafat yang membicarakan kejiwaan ada Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Yang kedua, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang ketiga, René Descartes 1596 sampai 1656 Masehi. Yang keempat, John Locke 1632 sampai 1704. Terakhir, psikologi berhubungan dengan pengetahuan alam. Dalam kajian untuk mengembangkan psikologi, contohnya ilmu pengetahuan berobjekkan benda mati dan psikologi berobjekkan benda hidup. Psikologi fisiologis dan psikologi empiris, yang artinya mulainya karena psikologi itu ilmu percabangan dari filsafat yang kajiannya menggunakan metode perenungan dan bersifat spekulatif. Yang terakhir, metode penelitian dalam psikologis. Yang pertama, metode longitudinal. Dalam metode ini menggunakan butuh waktu yang sangat lama, dikaji secara mendalam dan subjektif kajian sedikit. Contohnya seperti penelitian tentang biji kurma tanpa biji. Yang kedua, metode cross-seksional. Dalam metode ini butuh waktu yang sangat singkat, pengkajian kurang mendalam, subjek pengkajian yang banyak. Contohnya pemilihan Joko Widodo. Yang ketiga, metode eksperimental. Dalam metode ini menentukan akan melakukan apa, ada sesuatu yang akan ditelitinya. Yang keempat, metode non-eksperimental, menunggu dan mencari sampai dijumpai keadaan yang diinginkan. Contohnya, menunggu anak berhadapan dengan ular. Yang kelima, metode introspeksi eksperimental digunakan dengan cara melihat peristiwa kejiwaan ke dalam dirinya. Yang terakhir, metode ekstrospeksi, yang artinya penelitian bukan dirinya sendiri, tapi orang lain. Contohnya, menyimpulkan putus cinta tidak sakit karena tidak pernah putus cinta.